Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah, pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya teman-teman relawan dan warga tetap Majlis Ar-Raudhah yang malam ini bergabung bersama saya. Kita akan membahas tentang keutamaan memberi makan. Jadi kenapa para kiai, para habaib, ya, para ulama tempo dulu sampai sekarang itu suka memberi makan. Apa itu kekuatannya? Seperti apa manfaatnya? Ya, dan nilainya seperti apa? Maka kita langsung bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kita langsung bertanya kepada baginda Muhammad SAW. Kita masih ingat ketika baginda Muhammad SAW itu berangkat dari Mekah ke Madinah hijrah, sampai di Madinah instruksi Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat sangat jelas. Ayuhan nas, ya, hei umat manusia, berikan ucapan salam, at'imu ta'am, kasih makan orang, ya. Kemudian sholat malam, waktu manusia terlelap dalam tidur, engkau akan masuk surga dengan iringan ucapan salam, selamat, selamat, selamat. Tapi syaratnya itu, afsus salam, at'imu ta'am, sholli billail wa nasniyam, tadkhul jannah bis salam. Tebarkan ucapan salam, kasih makan orang, malam kamu sholat malam, orang lelap dalam tidur, masuk surga dengan iringan ucapan salam. Syaratnya ada memberikan salam, kemudian ngasih makan, memberi makan. Siapa yang dikasih makan sama dengan orang ngasih salam. Ngasih salam itu kenal nggak kenal dikasih salam, kan begitu. Maka untuk urusan makan nggak ada urusannya dengan kaya dan miskin. Orang lapar pokoknya ngasih makan orang yang lapar. Alhamdulillah ini guru mulia Habib Muhammad bin Hussein Al-Habsyi sudah datang. Zaman sekarang ini kan senangnya nyebut guru mulia, ya. Guru mulia ini Habib Muhammad bin Hussein Al-Habsyi sudah juga rawuh hadir. Jazakumullah khairan Habib atas kehadirannya dalam simulasi, ya, simulasi Majlis Ar-Raudhah gaya baru, new normal, ya. New normal saya terjemahkan dengan kalimat gaya baru, Habib. Ikhwani rahimakumullah, ngasih makan itu orang kaya ya dikasih makan, orang miskin ya dikasih makan. Yang penting orang lapar, ya, orang lapar. Jangan nanti mau ngasih makan, kemudian dicek statusnya dulu. Wah maaf ya, Bapak saya lihat kaya jadi dilarang makan. Jadi masuk pengajian bagi-bagi nasi, dicek dulu. Kamu miskin layak dapat makanan. Ya. Kamu kaya, oh nggak bisa. Ini repot ini. Yang ada justru diskriminasi nanti. Ya menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Nabi SAW mengajarkan kasih makan pada semua orang. Ajak semua orang. Ya nanti kalau dia kenyang kan ngomong makasih, saya masih kenyang gitu. Yang lapar kan senang. Wah, alhamdulillah rezeki ini. Nah, ada rahasia yang besar dalam memberi makan itu. Ya ada rahasia yang besar. Makanya para ulama itu senang kalau di majelisnya ada sesuatu yang diincipi. Nabi Muhammad SAW mengatakan yang artinya tidaklah dua muslim bertemu, ya, kemudian berpisah sebelum mencicipi sesuatu. Jadi kalau ada dua umat Nabi Muhammad SAW bertemu, jangan pisah sebelum mencicipi sesuatu. Ya minimal air, ya minimal air. Kalau ada yang lebih dari air lebih bagus. Ada air, ada kopi, ada roti, ada nasi. Wah itu Masya Allah. Ya apalagi ada amplop. Wah itu lebih lagi itu ya. Ada air, ada kopi, ya, ada nasi, terus ada apa? Amplop. Isinya nggak ada loh ya, amplop aja ya. Udah seneng, Masya Allah, diamplopi sama takmir masjidnya ini. Nah itu idkhalus surur, menyenangkan. Jadi thariqahnya para habaib, thariqahnya para kiai, thariqahnya para guru, para ulama adalah memberikan rasa senang kepada setiap orang, biar orang ini hidup dengan senang. Dikatakan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jal pasti
Ya, sungguh Allah akan memasukkan ke dalam surga 3 kelompok manusia karena mau memberikan makan kepada orang miskin, yang manfaat untuk orang miskin, walaupun makanan itu hanya bilukmatil khubus, sesuap atau secuil roti, wa qabsatit tamr, kemudian korma yang bisa dipegang dengan 3 jari, artinya cuma sebutir korma, dan sejenisnya. Sedikit makan yang sudah dimasukkan ke mulut itu bisa menyebabkan 3 kelompok manusia ini dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-amir bih, yang nyuruh memberi makan. Jadi misalnya, tolong tuh serahkan nasinya kepada fulan tuh, yang nyuruh atau yang ngasih, yaitu masuk surga. Kemudian yang kedua, wazauja al-muslihalah, yang masak, istri yang masakkan. Jadi kalau suaminya bagi-bagi, yang masakkan istrinya, nah ini istrinya masuk surga nih, Masya Allah. Ya, istrinya masak, kok suaminya mau ngasih makan orang, ini jalan ke surga untuk para istri. Nah ibu-ibu di rumah ini yang dengar sabda Nabi yang barusan saya bacakan, kalau masak yang semangat, kalau ngasih makan orang lain saja itu menyebabkan masuk surga, apalagi ngasih makan suaminya, ngasih makan anak-anaknya ya, ngasih makan orang tuanya, ngasih makan yang tinggal di rumahnya, itu pahalanya luar biasa. Kemudian yang ketiga, dan pembantu ya, wal khadim alladzi yunawilul miskin, ya, pembantu yang membantu memberikan makanan ini kepada orang-orang miskin. Jadi ada 3 kelompok manusia yang akan masuk surga gara-gara ngasih makan. Yang pertama siapa tadi? Yang nyuruh. Ya. Yang kedua siapa? Yang masak. Ketiga siapa? Pembantu yang bagi, yang bantu bagi. Jadi kalau bantu masak otomatis kelompok yang masak, ya, bantu membagikan. Jadi kalau di majelis, kalau begitu ada orang bagi nasi, ini yang saya lihat seringkali di beberapa majelis ada bagi-bagi nasi, yang lain cuma jadi penonton. Lihat tok itu nasinya lewat di atas kepalanya, dilihat sambil sedih, kok nggak turun ya, kok nggak turun. Tapi dulu saya sewaktu masih remaja, itu kalau di pengajian manapun ada bagi-bagi nasi, semuanya bangun, pengen jadi orang yang membagikan, pengen bantu, ayo, pengen bantu membagikan. Kenapa? Karena setiap orang yang makan dari nampan yang kita bantu membagikannya, dari piring yang kita bantu membagikannya, maka orang-orang tersebut bisa makan, kita dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah kan. Ini amal mudah atau susah ini? Mudah. Prakteknya? Ya prakteknya Masya Allah. Tiap Jumat malam Sabtu itu di Majelis Ar-Raudhah saya melihat gitu ya, ini kok pada kurang semangat untuk bangun bagi ya. Pada kurang semangat untuk bangun bagi ini. Teman-teman saya itu semangatnya dibagiin gitu ya. Terima bagian dan makan. Sehingga pahala yang terbesar yang dapat yang nyuruh. Siapa yang nyuruh? Pak Novel. Ya. Kemudian tim dapur, ya tim dapur. Tim dapur yang nyuruh siapa? Pak Novel. Ya, kemudian relawan yang nyuruh siapa? Pak Novel. Tapi Pak Novel ini bisa masak karena ada biaya. Lah biaya yang ngasih siapa? Ternyata teman-teman di YouTube ya, yang transfer. Kemudian teman-teman yang hadir majelis, ya, yang titip kepada Pak Bakir gitu kan ya. Ini serahkan untuk Habib. Artinya apa? Ini kadang ada orang-orang yang duduk santai di rumah gitu ya, duduk santai di rumah, nggak ikut ribet ngurusi banyak hal, nyantai saja, pahala saya diambil semua kawan-kawan, termasuk pahala Anda semua. Ya, tanpa mengurangi pahala kita sedikit pun, dia dapat yang sama ya. Bisa jadi dapat lebih banyak karena punya perhatian yang lebih besar. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang masalah sedekah yang terbaik. Jadi tidak ada amal, kata Nabi Muhammad SAW, yang lebih utama daripada memberi makan perut-perut yang kelaparan. Jadi limpa-limpa yang kelaparan, rongga-rongga di perut nih yang kelaparan, ya, istilahnya wong luwe gitu ya. Ngasih makan orang yang kelaparan, itu amal yang terbaik. Karena itu dulu di Hadramaut sana
ada satu Habib di Hadramut, negeri asalnya Wali Songo, ada satu Habib itu tunanetra. Satu Habib tunanetra. Tapi kebiasaannya kalau salaman sama siapapun perutnya dipegang. Aja mbok tiru. Ya, ini makomnya Habibnya tadi, ulama ini ya. Kalau kamu tiru salaman pegang perutnya orang, tersinggung nanti orangnya ya. Ini salaman sama siapapun pegang perutnya. Untuk apa? Dicek ini. Perutnya kalau dipegang bunyi enggak nih? Perutnya kenceng atau apa namanya? Lunak nih. Kalau lunak ini kelihatannya kosong nih, kalau kenceng isi gitu. Jadi Habibnya ngecek ini. Oh, ini sudah makan belum? Ya, sudah makan belum. Jadi kalau ada yang ternyata dicek kok perutnya kosong, langsung ditanya, "Kamu belum makan ya? Ikut ke rumah saya." Habib yang tunanetra ini gandeng orang tersebut, diajak ke rumahnya, diajak makan. Ya, suatu yang luar biasa. Kemudian di kota Siwun ada juga Habib yang kalau makan minta dibuatkan 2 porsi, suruh bungkus. Ngomong sama istrinya, ya makan malam saya tolong dibuatkan 2 porsi dan dibungkus. Istrinya nanya, "Kenapa kamu makannya kok 2 porsi? Apa bisa habis makan 2 porsi, 2 bungkus tuh?" Jawabannya, "Saya mau bagi yang satu ke orang, yang satu buat saya, yang satu buat orang." Sehingga tiap malam ini Habibnya ini keluar dari rumah cari orang yang lapar. Keluar dari rumah cari orang yang lapar. Ketemu, diajak duduk, "Yuk makan bareng." Ya, kenal nggak kenal? "Ayo makan bareng." Amalnya ini membuat istrinya heran. "Kenapa kamu seperti itu?" Kata sang Habib, "Ya, yang satu bungkus untuk makan malam saya di dunia, yang satu bungkus untuk makan malam saya di kuburan nanti." Ya, untuk makan malam saya di kuburan nanti. Jadi memberi makan ini sesuatu yang luar biasa. Amalannya para wali. Ya, amalannya para wali. The power of traktir. Ya, kalau zaman sekarang kan traktir. Nah, kalian untuk traktir sekarang ini macam-macam caranya. Ya, bisa kirim masakan, bisa ya ngajak pergi ke warung makan bareng juga bisa. Kirim lewat food apa itu? Ya, namanya food apa itu kalau sekarang ini online, ya food online. Nanti kalau saya sebutkan merek kan repot, nggak dibayar kok ngiklan ya. Food online itu ya, food online itu Masya Allah. Kita bisa orangnya di rumah tiba-tiba datang kiriman, martabak. Dari mana? Saya lihat kamu tuh wajah-wajah kelaparan gitu ya. Nah, ini saya kirim martabak, seneng gitu. Satu rumah makan martabak bahkan sampai ke tetangganya. Siapa yang ngirim? Temennya, yang ngirim temennya, ngasih makan. Makanya dikatakan oleh para ulama terdahulu, kami titipkan rahasia ilmu kami di makanan kami. Rahasia ilmunya ada di makanannya. Jadi keberkahan ilmunya ada di makannya. Jadi kalau duduk makan bareng orang-orang soleh itu dinikmati. Imam Syafi'i ketika di rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Imam Ahmad bin Hanbal itu muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu gurunya. Tapi kalau di rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i makannya banyak. Ya makannya banyak. Maka beliau ditanya, "Wahai guru," kata yang lain ya, Imam Syafi'i, "kenapa kok makannya banyak?" Jawabannya, "Saya ini punya penyakit banyak. Saya punya penyakit banyak. Ahmad bin Hanbal ini makanannya halal. Jadi saya sengaja makan banyak ini, kalau makan halal itu jadi obat. Ya makan halal jadi obat. Saya pengen sehat dengan makan makanannya Imam Ahmad bin Hanbal." Inilah yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Janganlah kamu makan kecuali di rumahnya orang yang bertakwa, dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Maksudnya apa? Kalau kita makan di tempatnya orang soleh, makan bersama orang soleh, itu anugerah. Karena orang soleh kalau makan milih halal enggak gitu. Ya, kemudian makanannya diniati macam-macam. Ini untuk biar bisa sholat malam, ini biar bisa rajin ibadah dan lain sebagainya. Dan kalau kamu punya makanan, kalau kamu mau bagi, cari orang yang soleh. Ya, cari orang yang soleh, orang lapar dan soleh. Kenapa? Karena kalau orang soleh makan, itu jadinya untuk taat, jadinya untuk sholat, jadinya untuk zikir, ya jadinya untuk baca Al-Quran. Sehingga semua tenaga yang dihasilkan dari makanan yang kita berikan, kemudian digunakan untuk ibadah, kita dapat pahalanya. Gara-gara apa itu? Mau ngasih makan orang-orang yang soleh. Ikhwani rahimakumullah. Yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, tidaklah seseorang memberi saudaranya makan sampai dia kenyang, dan memberinya minum sampai rasa hausnya, dahaganya terhapuskan,
melainkan Allah akan menjauhkan dia dari api neraka sejauh 7 parit ya, sejauh 7 parit, 7 galian parit gitu. Nah, satu galiannya ini antara satu tepi ke tepi yang lain, sabda Nabi Muhammad SAW, jaraknya adalah jarak perjalanan khamsami'ah am, 500 tahun. Jadi kalau 7, 3.500 tahun. Artinya jauh dari neraka. Itu baru sekali loh ya. Sekali ngasih makan sampai kenyang, sekali ngasih minum sampai hausnya hapus. 3.500 dia dijauhkan, 3.500 tahun dia dijauhkan dari api neraka. Karena kalau jauh dari neraka berarti dekat dengan surga. Ya dekat dengan surga. Lah kalau ngasih makannya 1.000 orang, makanya Majelis Ar-Raudhah itu tiap Jumat malam Sabtu semangat pengen ngasih makan orang. Kenapa? Nah, kita takut loh sama neraka ya. Kita takut sama neraka. Kita pengen masuk surga. Sekali kita ngasih makan satu orang, dapatnya seperti itu. Jadi kalau ada 1.000 orang, tinggal 3.500 dikali 1.000. Berapa itu? 3,5 juta tahun. Masya Allah. Sekali pengajian tersingkirkan dari neraka 3,5 juta tahun. Itu kalau cuman sekali ngasih makannya. Apalagi alhamdulillah kita roti juga dapat, itu kan ya, kenyang. Nah, jalan pengajian lapar lagi, pulang kasih makan lagi. Berarti sekali majelis itu 7 juta tahun. Jaraknya kita dijauhkan dari api neraka. Itu buat yang mau ngasih makan. Kalau yang model rodok leda-lede ya, males gitu, nggak mau bantu yang di dapur, nggak mau bantu bagi-bagi, ya dapatnya ya dapat, tapi ya dapat gitu ya. Kurang akeh. Allah ngasih ya sesuai dengan semangatnya, ya sesuai dengan niatnya, sesuai dengan kesungguhannya. Ya, ini 2 hadis sebagai penutup. Yang pertama, suatu ketika Nabi Muhammad SAW bertanya kepada sejumlah sahabat, siapa yang pagi hari ini puasa? Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang hadir saat itu menjawab, ana, saya ya Rasulullah. Kemudian Rasul nanya lagi, siapa yang pagi hari ini sudah ngasih makan orang miskin yang memang nggak mampu untuk beli makanan ya, nggak punya makanan. Siapa yang udah ngasih makan orang miskin? Ana, saya ya Rasulullah. Kemudian Rasul nanya lagi, siapa hari ini yang melayat satu jenazah? Sayyidina Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda SAW, siapa yang hari ini menjenguk orang sakit? Sayyidina Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Maka Rasul bersabda, tidaklah berkumpul ya 4 amal tersebut. Yang pertama tadi puasa, ngasih makan orang, kemudian melayat jenazah, yang keempat menjenguk orang sakit. Tidaklah 4 hal ini ada dalam diri seseorang, maka melainkan orang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam hadis yang lain Nabi bersabda SAW, ketika beliau ditanya amal apa yang paling utama, maka beliau menjawab, engkau meletakkan rasa bahagia dalam hati seorang mukmin, menyenangkan seorang mukmin, membahagiakan seorang mukmin. Di antara caranya apa? Asba'ta jau'atah. Kalau dia lapar, kamu buat dia kenyang. Kalau dia nggak punya pakaian yang menutup auratnya, kamu tutup auratnya, kasih pakaian untuk nutup auratnya. Dan kalau dia punya hajat, kamu wujudkan hajatnya. Misalnya temannya kok pengen nasi goreng, wah ini makan nasi goreng enak ini ya. Siapa yang jual nasi goreng itu ya? Yang denger ini diem saja, tapi keluar. Tidak lama kemudian datang, nih nasi goreng buat kamu, mewujudkan hajat, dan hajatnya kebetulan kok makan. Wah itu ganjarannya luar biasa. Apalagi mewujudkan hajatnya guru. Nah, kadang-kadang murid-murid ini kalau disuruh sama gurunya, masya Allah, ngongkon gak entek, ngongkon. Ini guru gimana nyuruh terus ya. Padahal gurunya misalnya punya hajat, ada tamunya butuh makan. Gurunya bilang tolong berikan martabak, baru keluar tolong berikan ayam goreng, baru keluar tolong berikan ayam sate ayam. Ini mewujudkan hajat gurunya untuk memenuhi kebutuhan tamu-tamunya, misalnya seperti itu. Ini yang mewujudkan hajat orang lain saja pahalanya luar biasa, amal yang terbaik, apalagi hajat gurunya. Dikatakan siapa wujudkan hajat seorang mukmin, Allah wujudkan hajatnya, 70 hajatnya diwujudkan dunia akhirat.
terwujud. Misalnya Mas Suroto punya hajat pengen nikah gitu kan. Wah, pengen enggak Mas Suroto? Hah? Kebelet, Masya Allah. Nah, alhamdulillah Mas Suroto calonnya satu, mudah-mudahan segera kabul dan bisa menikah. Ini saya dalam rangka mewujudkan hajatnya Mas Suroto, menyampaikan kepada calonnya agar segera mau dinikah sama Mas Suroto. Ini kalau saya wujudkan hajatnya Mas Suroto, kemudian beliau menikah, Masya Allah, hajat-hajat saya diwujudkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya hajatnya diwujudkan. Mungkin ada yang hajatnya pengen beli baju, ya hajatnya beli baju, ternyata duitnya nggak cukup. Ya kok temennya tahu ini mau beli baju di toko itu duitnya nggak cukup, berangkatlah ke toko itu, dibayar, dibeli, ya kemudian dikirimkan ke rumah temannya. Kaget, apa ini? Kamu katanya pengen baju, Masya Allah, mewujudkan hajat nih. Baju ini kan bagian dari kemuliaan seorang mukmin. Maka yang membelikan baju tadi amal yang terbaik, mewujudkan hajat orang lain, hajat yang halal tentunya ya, hajat yang halal. Tapi jangan berikan baju yang buka-buka aurat. Wah itu kelihatannya kok si mbak itu hajatnya pengen punya baju rok mini, saya akan wujudkan hajatnya. Nah, kecuali kalau itu kakak membelikan adik untuk dipakai di dalam kamar ya wallahu alam ya. Tapi kalau dipakai untuk buka aurat di jalanan kan ya nanti ikut andil produksi dosa kan ya, naudzubillah min dzalik. Ikhwani rahimakumullah. Nah, beberapa hadits yang saya bacakan tadi untuk menyemangati teman-teman saya sendiri, karena di sini kebanyakan mayoritas 100% relawan Ar-Raudhah ya yang hadir malam hari ini. Memang saya minta untuk simulasi Jumat depan insya Allah kita mulai majelis dan kita niat mau ngasih makan seperti biasanya. Sudah tahu kan pahalanya? Udah ngerti belum pahalanya? Ya.